Shalom. Horasma hubata haganupan, Bapa, Inang, pemuda, sonai agedak danak nami sekolah minggu. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Selamat datang bani ibadah kebaktian Minggu secara live streaming GKPS Padang Bulan. Minggu ta sadarion aima Minggu Inang GKPS na bertepatan homa sebagai Hari Perempuan Internasional. Nagabe tema Minggu ta sadarion aima hasadaon pakon pangidangion namar buah. Janah nagabe subtema ta aima mangarahkon kuria marsipatukolan pakon marsipatuguhon apa marsipardiatean mandopakon parutolon ni golu. Bani ujung ni acaraon holi ibayan hitado acara khusus pesta perayaan Hari Inang GKPS na patul 60 tahun hon. Jadi iping panginduhan nami panorang tatokin laho mandihuti acara on holi. Paima ipukah kita kebaktianta, iberehan nami panorang hubata marsasada, laho bersaat teduh sejenak. Saat teduh imulai. Amin. Riap mahita jongjong, ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Sai pujion kudo Jehovah bani sagala panorang, tong-tong do puji-pujian ni ibagas pamanganku. Marahite Jehovah do marmegah-megah tonduihu, iboge halak nama doyuk ma ai gabe malas ma uhurni. Hasomani na siya maahu pabagalhon Jehovah, sayrap mahita patimbulhon goraniin. Hupindahi do Jehovah, anjaha ibalosi doahu, ipaluah doahu humbani sagala habiaranku. Makawah mana siam hubani, aseminar na siam, gabilang termela bohi na siam. Dilo-dilo do halak nama sombuon, itangin Jehovah do iya, anjaha ipaluah do iya humbani ganuk hasosakanuni. Marjaga do malaikat ni Jehovah, inggot bani nama kabiarisi, anjaha ipaluah do si dia. Dai anjaha tonggor nasiama dear layak ni Jehovah. Martuah mahalak namar tenger ni uhur bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata Jehovah, say pujion nami do ham bani hotak ni hamulionmu, ham do simadagoluh nami, jana holongmu lang onggamar pusa bani ganup panorang. Ham ale Tuhan, sangap do goranmu itonga-tonga ni kuriamu, namar pesta Minggu Inang sagi KPS bani panorang on. Marhitei goran ni anakmu Yesus Kristus, roh hanami marsombah hubamu. Amin. Hundul makuria. Haganupan na tinopa, haganupan na ibabaw, na ilaut age na idolokin, say marmegah-megah hita pasangapkon Tuhan in. Mandoding hita humbani doding say marmegah-megah, ayat sada das hubani ayat 2. Sai marmegah
mandodingkon goranmu. Mandoding hita humbani ayat na paduahon. Tangar hita magatih ni tita na sapuluhin. Ay manatar surat bani Lukas onom ayat 36 das hubani 38. Gabe paridop ni uhur manasyam songon bapa nasyam paridop uhurin. Ulang manasyam mangumhumi ase ulang hona uhum nasyam. Ulang manasyam mamapai ase ulang hona papa nasyam. Paluah nasyam ase ipaluah nasyam. Bere nasyam ma ase ibere bani nasyam. Parsuhatan na madear na nionjat na nidugur anjaha pinajunjun bereonni bani abingan nasyam. Ay parsuhatan na sinohatkon nasyam do suhat konon bani nasyam. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan ay bata, pargogoy ham maau, makorjahon hatamu ay. Amen. Paima mangindo hasasapan ni dosa hita, mandoding hita humbani doding haleluya nomor 205 ayat sada das hubani 2. Dodingkon hita ayat na paduahon. Ganu pinarsita sangga langit opa tanon obe kena dinujuan digaruk kalangan jumpa douse uhur ni bapani ipasau Jesus Kristus jomain itobus. Riap mahita jongjong. Paunduk hita mauhurta, sopotkon hita ma dosata ilobe-lobe ni Tuhan parholongin. Ham ale Tuhan, roh dohana minuan hulobe-lobemu, mangakuhon ganup hahurangan pakon dosa nami, ibagas namar pangarapan bani holong apa idop ni uhurmu ben nami. Ham ale Tuhan, pardosa na bagal doha nami, marhite uhur,
parsahap sonai pakon pangabak nami. Hotop do hanami irajay gobir, terlebih madopakon jangin ni pandemi COVID-10 siahon. Gariada lupa useha nami, hamdo sirajay ganup na masa na itanohon. Hurang do hanami marondos hubamu, tapi uhur nami do tongtong ibuabuan-buan hanami. Ham ale Tuhan, pardosa na bagal doha nami, marhitay uhur, parsahap sonai pakon pangabak nami. Tongon, gati, pitah diri nami do hasa ipikirhon hanami. Hape buedo hasoman na manaron halani na masaon. Natarancam bani si panganon halani do mamaguan pasarian. Hape dilo-dilomu huben nami, aima asesari do hanami bani hasoman nami. Ham ale Tuhan, pardosa na bagal doha nami, marhitay uhur, parsahap sonai pakon pangabak nami. Ambah niin, gati opelase hanami pasal diri nami, ase tongtong namin jaga janda ite bani ganup na masaon. Gati dolang isa dari hanami, doma ibere hanami diri nami, gabi parhitian ni wabah parnaburitanon. Jana hurang do pangarusyon nami pasal haporluan ni simbue. Ham ale Tuhan, pardosa na bagal doha nami, marhitay uhur, parsahap sonai pakon pangabak nami. Gatido homa hanami marungut-ungut, halani lambin ari lambin tambah tongtong hamaholan na idopakon hanami. Urah do hanami masalah kon hasoman, sonai sindohor nami agi keluarga nami. Ham ale Tuhan, pardosa na bagal doha nami, marhitay uhur, parsahap sonai pakon pangabak nami. Sonari iboban hanami do haganup do sanami in hulubemu, irik mga kuhon, nasirsir do hanami pabayuanmu, asiboy hanami mandalan kon hatamu. Jana bere hama tonduymu nalaho mambobay hanami bani guluh nami. Ham Tuhan idop mauhurmu benami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hatan ninay bata baga-baga pasal hasasapan ni dosata. Ay seng dong ubah ni sabonar haganup do si dia mardosa. Anjaha seng dong si pujion ilobe ninay bata. Gabi ipitori do si dia marhite si layak-layak halani idop ni uhurni. Hinorhon ni panobusion na ibagas Kristus Yesus. Ia do ipajongjong na ibata gabi hite pardiaran marhite hapor sayaon bani darohni. Ibagas holong ni naibata do maisa sap haganup dosata. Halaniay pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul ma Kuria. Paima membasa epistel, mandoding usahita humbani doding haleluya nomor 436 ayat sada das hubani 2. Sadihadokah nari hamne bataku, layur manipat ari susah doau. Sadihadokah nari paimonku, pakkawahmu hubakku siholan au. Layur mani matahari
nai bataku, musuh bagijang diri mangodoh au. Sai ihatahon baku hagogohani, sol bonduton niau dinuhurnin, dodingkon hita ayat napaduahon. Epistel bata sadarion ibuat humbani Matius 22 ayat 37 das hubani ayat 40. Ase margati-gati mahita membasahon. Jadi nini Yesus maningon haholonganmu do Tuhan nebatamu hubani gokni uhurmu. Humbani gokni tonduimu, apa humbani gokni pikiranmu. Inma tita sibagalan anjahap naparlobe napaduahononpe dosdo pakonin. Maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. Titah na dua ondo maripun sagala titah pakon hata ni nabi-nabi. Amin. Martuah do na manangar hata ni naibata anjahan na marimbagas konsi. Amin. Amin. Paima maniksihon hapor sayaon hita mandoding usahita humbani doding haleluya nomor 446 ayat sada das hubani 2. Sonai age bani horja ulang manamin marsidalihan dodingkon hita ayat napaduahon. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya otain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Ahu porsaya bani nebata bapa pargogoh na sotarimbang namano palangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain Indo Tuhanta na tinibukon ni si Maria sangalape haliapan marhite tondui na pasing na manarno na parngit bani porang si Pontius Latus
ipar silangkon, mate anjay itanong, turun huna goritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamu nine bata bapa, pargogoh na so tarimbangin, huncay ma ia mulak magira, laho mahumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Ahu persaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan na pasingin, parsaoran ni segala nama pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul makuria. Sonari dasmahita bani acara khusus, na parlobe aima membaca surat tongosan ni pimpinan Sinode GKPS, na paduahon puisi, na patoluhon kor, na paupatkon ting-ting, na palimahon vokal grup humbani inang GKPS Padang Bulan, na paunomhon tonggo pangapition. Membaca surat tongosan. Gereja Kristen Protestan Simalungun, pimpinan Sinode GKPS, Eporus Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekjen Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte. Nomor 081-3-PS-2021. Hal tonah ni pimpinan Sinode bani Minggu Inang GKPS ATP Hari Perempuan Internasional 2021. Pematang Siantar 7 Maret 2021. Nahina holongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani Ianani Bay. Salam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Inang GKPS Pakon Hari Perempuan Internasional ma bani nasiam. Bani na torus hita mardalan mandopakon panorang na borat on itongah-tongah ni negarata sonai dunia on sihol do uhurta sadarion mamestahon pardingatan parjongjong ni seksi inang GKPS ke-63 na ipadomu pakon Hari Perempuan Internasional. Sadalan hujai, ipake hanami panorang on, padaskon tonah nami hubani nasiam kuria ni Tuhan, namar malas ni uhur sadarion. Parlobe, AGP itongah-tongah ni hamaholon apa situasi naborat opehita, mamestahon Minggu Inang GKPS atap Hari Perempuan Internasional, hinorhon ni pandemi COVID-19 siah, talup dohita sadarion manunggohon haganup inang terlebih inang GKPS irik martarima kasih bani holong na tongtong ipataridahkon sidia bani goluni si ganup ari. Somalni sadarion marpesta dohita marhasoman bagai kegiatan olatni na tarbahen hita be. Tapi domu hubani pandemi coronavirus na membatasi lakah pakon jarak sama hita, lang ope terbain hita marpesta songon na somal. Tapi pos dour nami, pesta Minggu Inang apa Hari Perempuan Internasional sadarion, tetap dobui pataridahkon hasadaon pakon pangidangyon na marbuahkon hadiaron songon na hinatahon ni tema kegiatan GKPS tahun 2020-2025. Paduahon. Talup dohita matarima kasih hubani Tuhan, nadop maka persayahon seksi inang GKPS, gabe parhitiani, mandalan konhorja pangidangion ikuriani, nasaindoka, hajongjongan gabe inang, aima, sada pandiloon na humbani naibata, laho patorsahon, paulihon, pakon pataridahkon holong itongah-tongah ni kuria tarlobi rumah tangga. Rap pakon inang ganupan horja boy do lambin urah, uhur na horsang,
gobir marutol janah galek, jupahan pangarapan pakon gogoh na bayudo, anggo marhasoman kon inang. Ase horja, pakon tanggung jawab ni sahalak inang, lang naurah, janah hapung, terlebih badi zaman milenial sonai homa pandemi nuan on. Hasipe sonai, pos do uhur pabuato tapdo ipargogohi Tuhan haganup inang GKPS mandalankon pandiloon ni. Isolasi atap pambolation na maningon idalankon hita domu hubani protokol kesehatan nuan boy dohoma gabesada kesempatan bata laho mangidah sonaha argani persauran pakon hasadaon itongah-tongah ni rumah tangga marhite kebersamaan makorjahon bagai ni horja nama dear napatuluhon malas dohoma uhurta pabuadop iberlakuhon tata gereja GKPS na baru marhite sidang sinode bolen ke-44 maronjolan bani tata gereja ni seksi kategorial doma iresmihon gora ni seksi wanita GKPS gabe seksi inang gereja Kristen Protestan Simalungun. Totu doma bagas ipikirhon pakon itulimati hita pasal perubahan ni goran in janah iatas ni haganupan ai sada donagabe tujuan ni ay masonaha ase lambin torsa mardalan horja pandiloon ni seksi on laho marhasadaon marsaksi pakon mangidangi itongah-tongah ni kuriain. Posdo uhur nami ibagas malas ni uhur na humbani Tuhan do na siam marpesta sadarion janah tetap do hita ipasada ibagas tonggo pakon panrahut ni holong na humbani Tuhanta. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS Pendeta Dr. Dede Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Sekretaris Jenderal. Sonaima surat tongosan on ibasahun hanami terima kasih. Aku ingin berterima kasih padamu atas setiap kasih yang engkau berikan untukku, keluargamu, dan sesamamu. Tentang senyum yang tetap merekah, walau saat datang badai masalah. Aku tahu, terkadang ibu sering menangis di sudut kamar rumah kita sembari berdoa, mengeluarkan semua beban yang berkecamuk di dalam dada. Dunia sedang tidak baik-baik saja, Bu. Dunia sedang dilanda lara dan duka. Banyak nyawa yang menjadi korbannya. COVID-19? Iya, itu penyebabnya. Pada kondisi saat ini, ibu dituntut menjadi seorang guru bagi anak-anakmu yang belajar dari rumah. Menjadi ibu yang pandai membagi keuangan di tengah penurunan ekonomi akibat pandemi. Menjadi seorang sahabat yang membimbing anaknya
sembari mendengar cerita anak-anaknya. Menjadi wanita pekerja keras yang harus serba bisa dengan membagi waktu yang ada. Ibu, setiap peluhmu yang jatuh terselip semangat yang tak pernah rapuh. Aku tahu saat ini engkau ingin mengeluh perihal setiap kebutuhan hidup. Di tengah COVID-19 ini, engkau memilih menceritakan semuanya kepada Dia, Sang Pencipta umat manusia. Semangatmu menunjukkan bahwa engkau mampu berjalan dengan sabar, menghentakkan kaki dengan tegar. Terima kasih Ibu, selalu berpijar di kala aku redup, merangkulku di saat aku runtuh. Terima kasih buat ragamu yang tetap kau relakan diterpa debu-debu. Terima kasih selalu menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Lelahmu jadi upah buat rehatmu. Pengorbananmu jadi bekal tiap langkah hidupmu. Satu kata yang dapat kuucap saat ini hingga nanti. Aku mengasihimu tanpa kecuali. Winang KPS 2021 untuk seluruh ibu hebat dimanapun berada.
Shalom. Selamat hari Minggu ma hubani hita Haganup Kuria GKPS Padang Bulan atap ijape hita Marianan. Terkhusus hubani hita inang namreyahon Minggu inang ibagas sadarion napa 60 toluhon. Selamat hari Minggu ma homa hubani nasyam kasoman saha persayaon na mengikuti kebaktian Minggu live streaming hun GKPS Padang Bulan Medan atap ijape nasyam Marianan. Ting-ting huban hita sadarion, ting-ting nadop ipa masa, pakon nasihol si pamasauta IGKPS Padang Bulan, Aima, naparlobe, selamat ulang tahun ma hubani nasyam, namarulang tahun ibagas samingguon, mulai tanggal sada das hubani tanggal 7 Maret 2020 sada. Aima Inang Matrisna Riahni Saragi, Bapak Samas bin Saudin Saragi, Bapak Kopi Derson Purba, Bapak Roneklan Kennedy Haloho, Karen Sinaga, Devlin Duname Siringo-ringo, Aima ulang tahun tanggal 1 Maret. Bapak Christian Sabda Girsang, Inang Lipinia Letare Boru Girsang, Jeremy Tonggo Damanik, Stephen Arsen Deren Situmeang, tanggal 2 Maret. Bapak Bimo Sandro Sumbayak, Diantri Widya Sipayung, Luis Inkiko Purba, Naratama Audrey Jaya Nasyam, panjang umur ipasu-pasu Nasyam, pasu-pasu Tuhan Nebatama setiap aktivitas Nasyam. Nama ngihut sermon kuria online. Bani hari Kamis on 10 sada Maret 2020 sada. Iben hita do sermon kuria ipuka pukul 10 pitu wib. Aima menakasi ambilan tanggal 21 Maret hubani anggota majelis jemaat pakon anggota kuria boido mendihuti sermon on naya dongkon melalui Zoom meeting. Nama ngihut ibadah live streaming tetap dope ope kita beribadah di rumah tabe masing-masing aima jam 8 sekolah minggu remaja, 8.30 sekolah minggu, jam 10 bahasa Simalungun, jam 10 onom atau jam 6 sore bahasa Indonesia. Nama ngihut Pertupuan PA Inang Ari Selasa. Pertupuan PA Inang Ari Selasa ilaksanahon bani Ari Selasa tanggal 1 Maret 2020 sada jam 10 pitu secara online. Ase hubani Haganup anggota seksi Inang sirsir mahita mandihuti pertupuan on si partugas parambilan pendeta Jemi R. Sumbayak. Nama ngihut Minggu Inang. Bani Minggu Sadarion tanggal 7 Maret 2020 sada Aima Minggu Pesta seksi Inang sa GKPS napa 60 teluhon. Jana seksi Inang do namar tugas bani Minggu Sadarion. Tonggohon hita aseboy mardalan ibagas nadear. Nama ihut berita pusok niuhur. Doma marujung golu ni Inang Cikepen Boru Sinaga. Anggota kuria GKPS Padang Bulan sektor 2 bani hari Senin tanggal 1 Maret 2020 sada. Jana doma isuan hon i desa Sukanalu bani 2 Maret 2020 sada tonggohon hita ase keluarga Podas Tarapo. Nama ngihut vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Pemerintah daerah Kota Medan doma mulai memberi vaksin COVID-19 hubani lansia. Aima nama umur 60 tahun huatas. Halani ai ase diarma idaftarkon Puskesmas terdekat dengan membawa KTP Medan. Awas COVID-19.
halani tambah dotorusna positif COVID-19 khusus di kota Medan, ipangindo hubata Haganup semakin waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Atap adong huban hitan na lagi terpapar, na lagi isolasi mandiri, di rumah sakit, andohar podas pulih, tetap semangat, dan tetap merondos hubani Tuhan. Ting-ting parduitan, boydo itori hita i grup WA sektor masing-masing. Atap adong nalepak, boydo ilapor humdara kuria. Sonai ma ting-ting huban hita saminggon, andohar Tuhan Yesus mamasu-masu, hita anjah membere gogo hubatta makorjahon horjata. Shalom. Pasonang hita uhurta martonggo mahita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Minggu ini boleh kami lalui begitu luar biasa yang kami rasakan, dan kami merasakan itu adalah karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kehidupan kami, bahkan Allah yang berkuasa atas hidup kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami bersyukur buat perayaan Inang GKPS yang ke-63. Kami sangat bersyukur Tuhan masih mampukan kami untuk merayakannya meskipun dengan perayaan dengan online atau live streaming. Ya Bapa, kami hanya dapat mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Itu semuanya karena penyertaan-Mu. Engkau mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk mampu berpartisipasi, untuk mampu mengambil bagian, bahkan menata ibadah dengan sebaik-baiknya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan usia Inang yang ke-63 bukanlah dengan usia yang muda, tapi kami mau terus bersyukur atas penyertaan-Mu itu kepada kami, khususnya kepada Inang di GKPS seluruh Indonesia. Biarlah kiranya kami Inang selalu semangat, setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan untuk memohon penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan, bahkan dalam setiap ibadah kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui ibadah kami. Terima kasih semua Tuhan atas kasih karunia-Mu, karena Engkau telah rela mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa, datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, dengan segala beban yang ada kami rasakan, dengan pergumulan yang ada, yang kami jalani, bahkan Tuhan boleh mampukan kami untuk melalui setiap pergumulan yang Tuhan percayakan kami jalani, dan Tuhan berkati, dan Tuhan mampukan kami menjalaninya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, dan umur yang panjang, bahkan kesehatan, bahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dengan rezeki, bahkan setiap apa yang mereka boleh kerjakan, Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan, di dalam pergumulan jemaat Tuhan yang ada saat ini,
Engkau mengetahui satu persatu siapa kami, Engkau mengenal kami ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan. Engkau melihat apa yang kami rasakan, apa yang kami gumulkan. Bahkan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya yang memberikan jalan. Dan mereka tetap setia untuk menjatuhkan surat lamaran sehingga mereka tetap semangat dan Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang merindukan teman hidup. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang memampukan mereka. Bahkan kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudari kami yang menantikan keturunan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Biarlah juga Tuhan memampukan mereka menjalani bahkan dalam setiap program, bahkan dalam segala pengobatan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, agar kiranya Tuhan mereka merasakan berkat besar yang daripada Tuhan, dan mereka tetap bersukacita bersama-sama Tuhan dan menanti berkat Tuhan bagi mereka. Dan begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang rindu untuk bersekutu, bahkan rindu untuk bertatap muka bersama-sama untuk di gereja. Tetapi saat ini Tuhan kami belum bisa, karena saat ini masih dengan keadaan Engkau melihat dengan kerinduan kami itu. Tuhanlah kiranya memberikan damai sejahtera bagi kami masing-masing, agar kiranya kami masih dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing, bahkan tetap bersukacita untuk memuji Tuhan walaupun dengan keadaan berdoa atau beribadah secara live streaming. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang lagi sakit. Siapapun mereka, apapun yang mereka rasakan saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka agar mereka kuat untuk menjalani hari-hari mereka. Bahkan Tuhan Yesus, obat makanan atau zat-zat makanan yang mereka makan untuk membantu menyembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhanlah yang mengangkat segala sakit penyakit mereka yang mereka derita. Dan untuk itu Tuhan tetap memberikan kepada mereka semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19 yang masih lagi isolasi di rumah atau isolasi mandiri. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan, agar kiranya berkat-Mu, tangan-Mu yang kuasa itu menopang mereka, memberikan kesembuhan, memberikan mereka semangat. Dan bagi saudara-saudara kami juga yang masih tetap memantau dengan kesehatan mereka yang sudah terlepas dari COVID-19 dan dinyatakan mereka sudah negatif dari tes antigen ataupun swab, Tuhan kiranya tetap memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan mereka semangat agar lebih tetap berserah kepada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan tak lupa kami mendoakan orang tua kami lansia, dimanapun mereka berada, dengan keberadaan mereka sekarang mungkin merasakan sakit penyakit karena sudah usia. Tapi kami tetap mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang tetap tambahkan bagi mereka sukacita, agar senantiasa mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dengan usia mereka bersukacita bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bahkan mereka tetap berpengharapan dan menanti pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami serahkan dimanapun mereka berada Tuhan, tetap kepada Tuhan. Sekali lagi kami serahkan orang tua kami lansia, dengan keadaan apapun yang mereka saat ini rasakan, Tuhan yang menolong mereka. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat keluarga yang berduka, keluarga Inang Sikapen Bodi Sinaga. Biarlah juga Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi keluarga yang telah ditinggalkan, agar mereka juga tetap berpengharapan bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan. Tidak ada yang bisa menghalang jikalau Tuhan sudah berkehendak.
dan Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menopang mereka. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat keluarga baru Samuel Tarihoran dengan Meldawati Saragi yang telah melaksanakan pasu-pasu. Biarlah kiranya keluarga yang baru ini Tuhan berkati dan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan, berdoa kepadamu dengan kegiatan Jemaat GKPS Padang Bulan, dengan PA wanita yang diadakan setiap hari Selasa. Kami sangat rindu sebenarnya untuk bersama-sama PA, tetapi keadaan yang belum bisa Tuhan. Dan saat ini kami masih memberi kesempatan Tuhan berikan kepada kami dengan online. Tuhanlah yang memberkati ibadah online kami nanti pada hari Selasa. Tuhan juga memberkati seluruh sinyal, bahkan yang kami perlukan media. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, agar kami tidak jenuh untuk mengikuti PA kami setiap hari Selasa. Tuhan yang tetap memberikan kami semangat. Bahkan kami yang belum pernah atau yang tidak pernah atau yang masih jarang-jarang untuk mengikuti PA, agar kiranya Tuhan ketuk pintu hati kami, agar kiranya kami bisa bersedia atau meluangkan waktu kami untuk beribadah bersama-sama via ibadah online kami Bapak. Dan berdoa juga Tuhan buat sermon setiap hari Kamis, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya anak-anak Tuhan boleh dibangkitkan semangatnya, tetap memberikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan melalui sermon, bahkan untuk persiapan-persiapan ibadah akan minggu ke depannya. Dan berdoa juga Tuhan buat pembinaan kepada majelis pada bulan Maret ini tahun 2021 yang diadakan setiap bulannya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati majelis, agar majelis juga semakin dibentuk dan semakin dibina, sehingga dari majelis kami jemaatnya dapat berbuah, dapat menghasilkan apa yang sudah diberikan atau sudah didapatkan majelis, dan boleh membaginya kepada jemaatnya Bapak. Dan saat ini juga kami berdoa buat ibadah kami akan kedepannya dengan bahasa Indonesia, anak-anak atau sekolah minggu dan remaja, bahkan yang bahasa Simalungun setiap minggunya live streaming, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat tim multimedia GKPS Padang Bulan, biarlah karya kasih setiamu yang tetap menopang mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka ilmu lagi, dan mereka dapat mengupdate ilmu lebih lagi, agar bisa kami persembahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau berdoa buat hamba Tuhan Inang Hartati Sagala, Tuhan juga yang memberkati dengan segala persiapan, dengan segala keberadaan, dengan segala keterbatasan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menaunginya, bahkan memberkati setiap kata-kata yang dikatakan atau yang diucapkan. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata melalui Inang ini Bapa. Dan tak luput kami mau berdoa buat negara kami, negara Indonesia. Ya Tuhan, saat ini kami menanti pemulihan dari Tuhan, yaitu pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kami bersyukur juga buat negara kami, pemerintah kami yang telah bersusah payah untuk memajukan bahkan dengan terpuruknya saat ini. Tapi tetap kami mau berdoa buat pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, sampai pemerintah ke desa ataupun di kota sampai lurah. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati agar mereka juga mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga mereka sudah selesai dengan dirinya, tetapi mereka bisa mementingkan kepentingan negara. Dan kami mau serahkan negara kami ini kepada Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa buat vaksinasi yang telah terdistribusi dan bahkan akan terdistribusi, dan bersyukur buat nakes yang sudah sebagian divaksinasi. Biarlah kiranya yang berikutnya bisa berjalan dengan baik, bahkan yang saat ini terdistribusi untuk lansia, untuk pedagang, untuk ASN, bahkan untuk BUMN.
Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap pendistribusian, Tuhan memberkati koordinasi antara dinas kesehatan, antara dengan rumah sakit, antara dengan puskesmas, bahkan dengan anak-anak Tuhan yang ikut serta di situ agar menjadi saksi bagi Tuhan, agar bisa memberikan yang terbaik, agar bisa memulihkan negara kami melalui vaksinasi. Memang tidak menjamin Tuhan, tapi kami percaya Tuhan membantu negara kami, Tuhan memulihkan negara kami. Di atas segalanya itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu yang berkuasa atas segala kami, segala negara kami, segala Indonesia, segala semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di balik semuanya Tuhan, kami serahkan biarlah semuanya atas kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Paima itangar hita, ambilan nama dear, nai bebanhon inang hartati boru sagala, dear asai pasir-sir hita, uhur apa pikiranta, mandoding hita, doding haleluya nomor 472, ayat sada das hubani 2. Seng adong nado songon ham oh Tuhan, nasai sir-sir, maka somani hanamion. Riap doding kon hita use, doding ayat na paduahon. Kita satukan hati kita berdoa. Ini kami Tuhan, datang kepadamu di dalam ibadah minggu kami, datang memohon kemurahan Tuhan, datang memohon pengajaran Tuhan, datang memohon bimbingan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, dan segenap akal budi kami, sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami siap menjadi lahan, menjadi tanah yang subur bagi tumbuh dan berbuahnya firman Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan, bimbing kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami memahami maksud hati Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan bukan semata-mata menambah pengetahuan kami, tetapi menjadikan kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong hamba ya Tuhan, di dalam segala kekurangan, di dalam segala keterbatasan.
Tuhanlah yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun bagi Inang, GKPS Padang Bulan, dan seluruh Inang GKPS dimanapun berada. Sudah 63 tahun perjalanan panjang seksi Inang. 63 tahun Allah hadir menolong Inang, mengerjakan pelayanan, mengembangkan pelayanan, menolong Inang di dalam segala kebutuhan di dalam mengerjakan pelayanannya. Kita akan membaca ambilan kita yang dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ke 11. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Inang, saudara-saudari pemuda, tema yang diambil pada Minggu Pesta Inang GKPS, sekaligus Hari Perempuan Internasional yang kita rayakan pada hari ini adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada Keluaran 20 ini, maka timbul tanda tanya di dalam diri kita. Bagaimana bangsa Israel dapat mencintai Allah jika mereka tidak mengenal Allah tersebut? Jika kita coba baca dari Keluaran pasal 1, kita atau mungkin lebih ke belakang dari kitab Kejadian, kita melihat bahwa bangsa Israel mengenal Tuhan, mengenal Allah berdasarkan cerita turun-temurun di tengah-tengah keluarga, di mana ayah menceritakan kepada anak-anaknya tentang siapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan segala pekerjaannya di masa lampau. Dan ini menjadi satu tantangan bagi bangsa Israel yang berada di tanah Mesir, di mana di tanah Mesir ini orang-orang yang ada di sana menyembah
dewa-dewa. Bukan hanya satu dewa, banyak dewa. Entah itu menyerupai hewan, benda mati, benda-benda laut, macam-macam. Ini menjadi satu pertanyaan. Maka ketika Allah membawa bangsa Israel keluar di Gunung Sinai, ketika Allah memberikan 10 perintahnya, Allah membuka dengan satu pernyataan yang tegas. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak hanya sekedar menyatakan akulah Tuhan Allahmu. Ia memberitahukan siapa dia bagi mereka yang sedang di dalam perjalanan, di dalam padang gurun. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Keluaran 1-19 kita bisa melihat Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa untuk membawa bangsa ini kembali ke tanah perjanjian. Dimulai dari Allah mendengar ketika bangsa Israel menjerit akan tertindasnya mereka, perbudakan yang dilakukan oleh Mesir. Orang-orang yang sudah tidak mengenal siapa Yusuf, yang begitu begitu berarti bagi kerajaan itu pada masa lampau. Kemudian Allah mengerjakan apa? Ia memilih, ia memperlengkapi, ia mempersiapkan dan mengutus seorang pemimpin, yaitu Musa. Kemudian apa? Ketika Musa sudah terpilih, Allah melihat bahwa Fir'aun dan bangsa Mesir menegarkan hati, tidak mengizinkan bangsa ini keluar, kembali ke tanahnya. Allah memberikan 10 tulah. Beberapa hari lalu saya dan suami menonton sebuah film berjudul Exodus. Dan film ini menolong saya, sangat menolong saya untuk memahami betapa ngerinya 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pahitnya yang dirasakan oleh bangsa Mesir dan betapa rakyat bangsa Israel bisa melihat langsung pekerjaan Allah, keajaiban Allah. Ketika 10 tulah terjadi, tidak satu pun mengenai bangsa Israel. Luar biasa. Allah melakukan pekerjaannya dengan sangat luar biasa. Allah memperkenalkan dirinya dengan cara-caranya yang luar biasa kepada bangsa ini. Lalu apalagi yang dilakukan Allah? Ia membelah laut Teberau. Kemudian memberi makan, minum bagi bangsa Israel di padang gurun Sin. Dan memberikan kemenangan atas bangsa Amalek. Bapak Inang, kalau saya coba lihat, kalau saya tidak salah, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai ini sekitar 3 bulanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Itu bukan perjalanan yang mudah, itu menyakitkan. Mungkin kalau kita bandingkan, kita bawa kepada konteks kita saat ini yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi. Susah makan, ya mungkin banyak hal. Apakah karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal. Itu dialami oleh bangsa Israel dalam versi yang sedikit berbeda. Lalu bagaimana? Apakah sikap kita di tengah-tengah masa pandemi ini? Apakah Inang ketika Bapak penghasilan berkurang, akhirnya bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Apakah kita, Bapak Inang, saudara-saudari, ketika makanan yang tersedia mungkin tidak seenak
karena kita terbatas secara ekonomi di masa-masa pandemi ini. Seperti bangsa Israel yang mengeluh, tidak ada makanan. Hai Musa, kau membawa kami, tetapi tidak ada makanan. Lebih enak di Mesir, kami bisa makan, kami bisa minum. Tetapi kau membawa kami ke padang gurun ini. Lagi-lagi, apakah di masa-masa sulit kita datang kepada Tuhan, atau kita hanya ke tetangga, ke kawan, di saat Zoom dengan teman-teman, dengan teman pelayanan, kita hanya mengeluh, tetapi lupa bertelut. Pada bagian ini, dari pasal 1 sampai pasal 19 Keluaran, kita mengenal Allah yang adalah penyelamat. Ia menyelamatkan bangsa Israel karena kasih-Nya yang besar, karena perjanjiannya, karena Ia mengingat janji-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berikutnya pada ayat 3 sampai 5a. Allah yang tadi sudah memberitahukan identitasnya sebagai penyelamat, memberikan perintah bagaimana seharusnya bangsa yang sudah diselamatkan ini beribadah kepadanya. Ia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun, berarti tidak ada toleransi apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Kenapa? Di ayat 5b, Allah memberitahukan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Saya coba memahami, saya coba mencari tahu, cemburu Allah ini cemburu yang seperti apa? Penulis buku Knowing God, J.I. Packer, melihat kecemburuan Tuhan sebagai semangat untuk melindungi hubungan cinta, atau, karena kalau kita lihat ayatnya dia ada sebab akibat, atau untuk membalas dendam ketika hubungan itu dirusak, sehingga menjadikannya aspek perjanjian cinta kasih Allah dengan bangsanya sendiri. Itulah Allah yang cemburu. Sederhananya, dari perintah ini terlihat ada hubungan sebab akibat. Di ayat 5b, ada konsekuensi hukum jika melanggar perintah. Dan ada kasih setia serta keadilan Allah ketika Ia dipatuhi, ketika bangsanya turut akan perintahnya. Jadi identitas apa yang kita temukan dari sini? Allah yang adil sekaligus tidak bisa dilepas. Ketika keadilan Allah berjalan, maka kesetiaan Allah juga bersama dengannya. Kasih Allah berjalan bersama dengannya. Keadilan itu. Perintah berikutnya pada ayat 7. Allah menyatakan agar bangsa Israel tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalimat yang mengikuti kata sebab menegaskan ada konsekuensi lagi bagi orang yang berlaku sembarangan akan namanya, karena Ia adalah Allah yang suci dan kudus. Mari kita selidiki hati kita, atau mari kita selidiki bagaimana kita berlaku selama ini. Saya termasuk di waktu di awal-awal mulai bergereja, karena sebelumnya saya cukup bandel lah dibilang. Ketika saya menyadari bahwa saya perlu untuk bergereja, dan ketika saya mendapatkan beberapa hal-hal tentang Alkitab, pengetahuan-pengetahuan baru, maka ketika saya kaget, mudah sekali, Yesusku, oh Tuhanku. Tetapi pada bagian ini Bapak Inang, saudara-saudari, mari kita selidiki.
Ketika kita kaget, terkejut, dan menyebut nama Tuhan, apakah pada waktu itu kita benar-benar mengingat Tuhan? Kita benar-benar melakukan itu karena kita mengingat Dia? Atau itu hanya menjadi sebuah kata-kata kaget yang sama nilainya dan sama maknanya dengan astaga? Mari kita selidiki, mari kita bertanya. Atau kalau di dalam rumah tangga misalnya ya, ibu-ibu kan suka belanja ya, kadang lapar mata. Ketika misalnya jalan di mall, nah ini ceritanya mungkin di masa sebelum pandemi. Saya pernah ketika berjalan ternyata sendal saya putus di mall. Dan ketika putus, saya menggantinya di mall tersebut. Tidak mungkin juga saya ceker ayam. Tetapi ketika saya membeli, saya beli yang saya suka, bukan yang saya butuh. Dan ketika suami mengkonfirmasi, kenapa kamu membeli sendal lagi? Sendalmu banyak. Itulah Pak. Putus tadi sendalku di mall. Demi Tuhan Pak, putus. Gak sengaja. Bukan niatku beli sendal. Demi Tuhan. Tetapi tidak ada usaha untuk berlaku bukan menuruti keinginan. Bahwa pada saat itu saya betul membutuhkan sendal, tetapi bukan sendal yang seperti yang saya inginkan. Mari kita sama-sama mengoreksi. Mari kita sama-sama melihat sudah seperti apakah kita mengerjakan perintah ini dengan tidak menyebut nama Allah secara sembarangan. Karena apa? Ia adalah Allah yang suci, Ia adalah Allah yang kudus. Maka kita harus memperlakukan Ia sama seperti Ia yang kudus dan suci. Kemudian pada ayat 8 dan 9, Allah memerintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat dengan dasar Allah Sang Pencipta juga bekerja 6 hari lamanya dan berhenti pada hari ke-7. Saya mengutip tulisan dari Bapak John Calvin dalam bukunya Institutio, terjemahan bahasa Indonesia tentang hukum keempat ini. Calvin menuliskan, maksud hukum ini ialah hendaklah kita tidak lagi hidup bagi kecenderungan hati dan pekerjaan kita. Dan hendaklah kita merenungkan kerajaan Allah serta melaksanakan perenungan itu dengan memakai cara-cara yang ditetapkannya. Ada 3 alasan yang menjadi dasar perintah ini menurut Calvin. Yaitu yang pertama, dengan istirahat pada hari ke-7 bermaksud menggambarkan bagi bangsa Israel untuk istirahat rohani yang membuat orang percaya melepaskan pekerjaan mereka sendiri supaya Allah dapat bekerja di dalam diri mereka. Jadi ketika kita mengambil waktu istirahat, maka kita akan bisa merasakan dan melihat bahwa Allah sedang melayani kita. Allah sedang bekerja bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 1 hari tertentu bagi mereka untuk berkumpul mendengarkan hukum Taurat dan melaksanakan upacara-upacara atau sekurang-kurangnya yang mereka sediakan, terutama untuk merenungkan perbuatannya, supaya dengan perenungan itu mereka melatih diri menuju kesalehan. Nah, itu termasuk kayak kita setiap hari Minggu ke gereja, beribadah. Dan kalau kita dengar-dengar cerita atau baca-baca buku bahwa orang Yahudi sedemikian mengkultuskan hari ini, sehingga mereka tidak akan melakukan apapun di hari ini. Tetapi bagi kita, terkhusus juga manusia yang di masa perjanjian baru, kita orang-orang di masa perjanjian baru, maka bukan kegiatan-kegiatan fisik yang diminta, tetapi bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan roh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap akal budi.
banyak kegiatan-kegiatan peribadahan kita. Kalau di GKPS Padang Bulan, kita ada bagi inang, ada PA hari Selasa. Mari kita datang. Tapi dengan kondisi kita menyiapkan hati, bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar kita biar ada, tetapi mari kita datang dengan segenap hati. Jikalau memang tidak bisa, maka di waktu yang kita bisa, jangan dilupakan. Kalau tadi Inang yang berdoa syafaat bilang, kadangkala dengan metode-metode yang tertentu, mungkin kita jenuh. Itu manusiawi, itu sangat manusiawi. Bahkan kegiatan-kegiatan ibadah kita sepanjang masa pandemi ini, kita juga punya perasaan yang naik turun. Karena rasa jenuh, karena apa ya? Karena kita makhluk sosial. Sejak awal kita didesain Allah makhluk sosial. Sehingga sesuatu yang bersifat digital ini menemukan titik jenuhnya. Tetapi bukan berarti kita akhirnya menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pada poin yang kedua ini, Calvin jelas mengatakan bahwa ada hari tertentu untuk beribadah, melatih diri kepada kesalehan. Yang ketiga, ditetapkannya bahwa kepada para hamba dan mereka yang hidupnya dikuasai oleh orang lain harus diberikan hari istirahat agar dapat melepaskan lelah sebentar. Mungkin orang yang bekerja bagi kita atau bekerja sama dengan kita bukan orang percaya, bukan orang dari golongan kita, bukan sesama kita. Tetapi kita bertanggung jawab memberikan dia waktu libur untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Karena apa? Allah sendiri yang memberikan perintah. Allah sendiri sudah melakukannya ketika dia berhenti pada hari ke-7 saat penciptaan. Inilah tanggung jawab kita memanusiakan manusia. Jangan karena pekerjaan. Misal, karena dia hari Minggu nggak beribadah. Sehingga kita mungkin mengirim email, mengirim WhatsApp atau menelpon, tolong dong kamu kerjain ini. Bapak Inang, mari kita ingat kembali. Allah bilang, kuduskanlah hari Sabat. Dan ketika poin-poin ini kalau kita lihat tadi penjabarannya dari ayat 8-11. Dijelaskan bahwa bagi orang asing pun butuh waktu berhenti. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah seminar yang ditujukan bagi alumni muda dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia oleh sebuah yayasan. Narasumbernya Bapak Tadius Gunadi menceritakan sebuah kisah di saat Perang Dingin, yaitu saat negara Uni Soviet masih ada. Uni Soviet sangat ketinggalan dibandingkan Amerika Serikat dari segi teknologi dan sebagainya. Dan para petinggi di Uni Soviet, negara Rusia itu, mengambil kesimpulan bahwa kita harus memakai setiap hari untuk bekerja. Kita harus mengejar ketertinggalan itu. Kita harus mengalahkan Amerika. Dan itu dikerjakan. Lalu apa yang terjadi? Uni Soviet makin tertinggal. Karena tanpa istirahat, tidak ada produktivitas. Tanpa istirahat, tidak ada konsentrasi untuk mengerjakan pekerjaan. Inilah penekanan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Dia merancang kita untuk punya waktu beristirahat. Bapak Inang, saudara-saudari sekalian, kita harus berlibur dari segala daya upaya kita sendiri, supaya Allah bekerja di dalam diri kita, memberi keteduhannya. Allah melayani kita bahkan saat kita beribadah, dia bekerja. Ketika saya melayani, pada saat bersamaan Allah sedang melayani saya.
Allah sedang menolong saya. Roh Kudus sedang menolong saya. Ia menggembalakan saya. Sama seperti Bapa dan Inang, saudara-saudara sekalian ketika mengambil pelayanan. Inilah identitas Allah berikutnya. Ia adalah sang pekerja. Sehingga bekerja ataupun beristirahat bersifat ilahi, asal dikerjakan sesuai dengan ketetapannya. Bapak Inang, saudara-saudari, 4 perintah yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan etika beribadah ini sangat sempurna. Dan Allah sang penyelamat, pencemburu yang adil tetapi penuh kasih setia itu juga adalah Allah yang suci dan kudus. Sehingga perintah ini bukan semata-mata tentang ritual. Bukan ritual fisik. Tetapi seperti yang disampaikan Yesus dalam ayat sibasaon kita tadi dari Matius 22:37. Harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bagaimana mungkin kita manusia yang citra dirinya sudah rusak oleh dosa mampu melakukan perintah ini, mampu mengerjakan pekerjaan ini? Bagaimana mungkin kita mampu mengasihi Allah dengan melakukan 4 perintah ini, termasuk juga 6 perintah yang diperintahkan untuk kita kerjakan kepada sesama? Enggak mungkin. Kalau enggak mungkin, berarti kita tetap di dalam kutuk, kita tetap di dalam dosa, kita tetap berada di maut. Puji Tuhan. Allah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia menganugerahkan anaknya bagi kita. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini adalah satu janji, ini adalah satu pernyataan, penegasan, penyempurnaan akan hukum Taurat. Dalam Roma 10 ayat 4, Paulus menulis, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga keselamatan diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Hukum Taurat menjadi pengingat bagi kita, ada batas antara manusia dengan Allah. Betapa jauhnya kita dari Allah karena dosa. Betapa rusaknya citra Allah yang diberikan ketika dikatakan inilah Dia segambar dan serupa. Tetapi dosa merusak rancangan Allah. Sehingga Bapak Inang, kesempurnaan dan kegenapan hukum Taurat dalam Kristus hanya terjadi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Penebusan Yesus di kayu salib. Tanpa karya penyelamatan ini, kita semua binasa. Tidak punya kesempatan untuk mengasihi Allah dengan benar, untuk mengasihi Allah dalam standar Allah. Karena kalau kita mengikut standar kita, ya kita gagal. Melalui pesta Inang GKPS ke-63 ini, mari kita merenungkan bersama Bapak Inang. Apakah pengenalan kita kepada Allah seperti bangsa Israel sebelum masa pembebasan dari tanah perbudakan Mesir, yaitu mengenal Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, yang diceritakan turun-temurun? Jika kita bawa pada konteks masa kini, kita mengenal Allah itu hanya karena kita lahir di tengah-tengah keluarga yang Kristen, sehingga kepercayaan kita adalah kepercayaan yang diwariskan. Atau kita mengenal Tuhan, mengenal Allah seperti mereka yang melihat Allah menebus, membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Adakah kita mengalami Tuhan? Adakah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia? Adakah kita melihat bahwa Allah menyatakan diri secara pribadi kepada kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita bertanya, mengambil waktu untuk melihat di 63 tahun seksi Inang, terus sebagai Inang,
Sudahkah aku membawa keluargaku kepada pengenalan yang benar akan Allah, sehingga keluargaku menjadi keluarga yang mengasihi Allah? Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tidak berdaya ya Tuhan. Kami sungguh tidak berdaya. Ketika Engkau menyatakan perintah-Mu yang sempurna, standar bagi kami yang tidak mampu untuk kami kerjakan Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang layak untuk dimurka. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan bukan karena siapa kami, tetapi karena siapa Engkau, Allah yang setia dan adil, yang memegang teguh perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga kami ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mari ya Allah, tolong kami. Bantu kami untuk menyelidiki hati kami. Sudahkah kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi? Sudah menjadikan Engkau sebagai Allah yang kami kasihi, satu-satunya. Tolong kami ya Allah, baik kami yang ada di tempat ini, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman. Mari ya Allah, berikan kami pertolongan untuk menyelidiki hati kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Firman-Mu yang mengoreksi hati kami, mengoreksi pikiran kami, mengoreksi segala tingkah laku kami. Biarlah itu menjadi kesukaan bagi Tuhan ketika kami kembali kepada hubungan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa syukur kami. Dengan perantaran Kristus dan bersama dengan Dia dalam persatuan di dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobei hatani naibata, nagabe onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani pesalmen 110 onom, ayat 10 pitu das hubani 10 waluh. Bamuma galang kononku galangan puji-pujian, anjaha goranni Jahoba ma padilo di loonku. Bagah-bagahku bani Jahoba hugalarima. Hugalarima ilobeni haganub bangsani. Sonari ondoskon hitama galanganta hu rekening GKPS Padang Bulan atape opo na tertera ilayar.
riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata nami, humbamudo harohani pasu-pasu nadong ban nami. Nagabe bohal ni goluh nami ari-ari. Nuan yondoskon hanami do hubamu, nagabe tanda tarima kasih nami. Bani holong pakon pakop-koponmu ban nami. Jalo anjaha papasing hama galangan namion, gabe galangan namisbou ilobe-ilobemu. Marhitai Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hama galangan pakontonggo namion. Amin. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh ma harajaonmu, say saut ma harosuhni uhurmu, inagori tongahon, songon na inagori atas. Bere hamma banami sadarion, hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangagou. Lahoma nasiam, janah pindahi nasiamma nama dear, ulang mana jahat, ase manggoluh nasiam, ase tongon ma Jahoba, naibata sebaut hasoman nasiam, songon na hinatahon nasiam. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata, ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibatama hita, isondangkon Tuhan naibatama bohini hubata, janah maidop ma uhurni mangidah hita. Idopakon Tuhan naibatama bohini hubata, janah ipasorap madameini bani tonduitabei. Amin. Sonari dasmahita hubani acara khusus
perayaan pesta Minggu Inang na pa 63 tahun kon. Doma ipasirsir lilin na songon tanda ni malas ni uhurta, riap hita mandodingkon doding selamat ulang tahun jana iotang hanami hulobeon na parlobe mewakili PMJ, na paduahon mewakili Bapa, mewakili Inang, mewakili lansia atap Inang Naomi, mewakili pemuda, mewakili sekolah minggu, pakon mewakili pengurus Inang Resort Polonia. Riap mahita mandodingkon selamat ulang tahun. Selanjutnya, ipangindohanami mewakili seksi-seksi lahau membere ucapan selamat bani perayaan pesta Inang GKPS Sadarion. Iberehanami panorang. Naparlobe mewakili PMJ. Saloma hubata Haganup, hanami humbani PHMJ padaskon, selamat pesta seksi Inang na 63 tahun kon. Tonggota asesongon ambilan ase Haganup Inang boy semakin makoholongin ay bata humbani gok ni uhur, humbani gok ni tondui, pakon humbani Haganup pikiran. Sonama namin taridah bani guluh ni Inang, pakon guluh ni Kuryata.
Salinari hanami padaskon selamat ulang tahun hubani nasi inang pa 63 Tuhan Yesus memberkati. Ya itu Pak, selanjutnya mewakili Bapak. Selanjutnya pangidohan nami mewakili pemuda. Ya, kami juga dari seksi nama Poso GPS Padang Bulan turut bersuka cita atas pesta inang yang ke-63 tahun ini. Semoga semua inang dimanapun berada se-GKPS tetap jaya dan makmur. Terima kasih. Ipangindohan nami ucapan humbani mewakili lansia atape Inang Naomi. Shalom hubat haganupan, hanami mewakili lansia pakon Naomi. Maka tahun selamat ulang tahun hubani inang haganup na adong IGKPS sa GKPS. Secara khusus bani inang na adong ikutia GKPS Padang Bulan. Selamat melayani, tetap semangat, tonggo ni haganup lansia pakon Naomi, tetap ma pengurus inang na adong ikuriaon das hubani sektor sada das hubani sektor onom semangat manasiam melayani rodiarni anjaha ibagas Tuhan marmalas nyuhur hanami sebagai Naomi atape mewakili lansia sangat terhibur dan sangat berterima kasih bani nasiam haganupan halani kanami pelayan siam ipardiate siam do age orang tua tanah dop lansia, ipardiate na siam do homa age hanami inang Naomi. Jadi selamat minggu wanita ma, hubat haganupan, Tuhan Yesus ma masu-masu. Namangihut mewakili seksi sekolah minggu. Terima kasih Hanami mewakili seksi sekolah minggu. Maka tahun selamat ulang tahun ma bani seksi inang GKPS. Saya dohar ma memang menjadi inang na sitiruan bani keluarga, menjadi guru bani dakdanak, sunai homa gabe inang na jenges bani parlaho, bujur bani parlaho. Terima kasih. Selanjutnya pangindohan nami mewakili pengurus Inang Resort Polonia. Shalom hubata haganupan. Hanami na mewakili pengurus Inang Resort Polonia maka tahun selamat minggu Inang. Hubata haganupan khusus ni wanita Inang GKPS Padang Bulan. Mangindo maaf humbani hasoman pengurus nalegan langboy hadir. Halani sidea homa mangadongkon ibadah i Tanjung Rejo pakon i Hang Tuah. Jadi das matabe humbani pengurus Inang Resort Polonia haganupan andohar ganupan inang na adong IGKPS Padang Bulan on boy menjadi inang yang semakin marbagal janah matoras ibagas hapor sayaon bani ulang tahun na pa 63 tahun hon bani sadarion. Andohar ganupan inang boy menjadi wanita yang hebat di tengah-tengah keluarga, boy menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, boy memberi semangat di dalam setiap pergumulan na adong setiap na roh humbata. Naima humban nami sahalinari selamat minggu inang na pa 63 tahun kon 2020 sadama hubata haganupan. Tuhan memberkati Horas. Na parpudi sahali na songon mangapu bani kebaktian pesta perayaan Minggu Inang na pa 63 tahun kon ipangindohan nami panorang hubani ketua seksi Inang GKPS Padang Bulan. Ya, mahita haganupan pengurus baik itu koordinator na adong i seksi Inang GKPS Padang Bulan.
Parlobe ma hita makatahon terima kasih hubani Tuhan na ibata. Halani ipasu-pasu do hita das bani panorang on. Sonai homa bani sadarion doma inang haganupan na melayani. Terima kasih ma huba ipada sanami hubani nasiam haganupan. Saya ando harma haganupan pelayanan nadop ibere hita bani sadarion lambin pamalaskon uhur ni Tuhan. Nah berikut ini haton hanami terima kasih hubani nasiam PHMJ GKPS Padang Bulan Medan khusus ni na tong-tong merespon, na tong-tong memberi semangat khusus ni mah hubani hanami seksi inang na adong IGKPS Padang Bulan on sehingga boy hanami merkegiatan age merhari Selasa marhitehon online sonai homa kegiatan-kegiatan nalegan haganupan ai halani idukung nasiam PHMJ do sonai homa dengan tim multimedia nah begitu antusias nah begitu semangat mendukung hanami homa seksi inang khusus ni bani kegiatan na adong bani sadarion. Bapak inang haganupan na adong irumah songon na iboto hita doma 63 tahun seksi inang GKPS anggo ihubungkon hita hubani usia ni jolma doma lansia. Nah ibagas on saya ando harma ibagas 63 tahun seksi inang GKPS lambin marhapor saya on natugu mahita haganupan lambin margogo lambin marhapor saya on hubani Tuhan ibagas haganupan mandalankon kegiatan ta peranta ibagas keluarga age itongah-tongah ni masyarakat sonai homani terlebih mah hubani Tuhan. Janah bani panarang on songon na ididah kita do masir-sir ijon kue ulang tahun nadop i sumbangkon sada inang nabujur aima inang Nyonya Jaka atau Jaharensen Saragi sonai homa pulut kuning ciri khas daripada inang Nyonya Jekonia Saragi dan banyak lagi sumbangan-sumbangan yang dari teman-teman yang lain. Semoga apa yang sudah disumbangkan pada hari ini boleh semakin memberikan sukacita kepada kita semua. Sonahomah bani nasyam lambin tambahkan Tuhan pasu-pasu marihitehon kesehatan dan rezeki. Aima piga-piga na perlu ipada hanami bani panorang on satokin nari dup acara on adong do isiap kon makan siang hita holi rup janah hanami haganupan pelayan atau petugas yang mendukung acara Bani Sadarion maka tahun sahalinari terima kasih janah selamat mahu bani hanami haganupan seksi inang terima kasih ma minggu depan kita kembali akan mengikuti kebaktian dari GKPS Padang Bulan Medan. Semangat mahu bani hita haganupan. Salam. Sekali lagi kita nyanyi ya.